Kali ini kita akan belajar mengenai dunia kefarmasian lagi. Dalam dunia kefarmasian, kita kenal dengan istilah rekonsiliasi obat. Dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien dan meminimalkan risiko kejadian yang tidak diinginkan di sebuah fasilitas kesehatan, peran apoteker menjadi sangat urgensi. Salah satu instrumen dalam menentukan ketepatan terapi adalah lewat rekonsiliasi obat. Nah, kita akan belajar mengenai rekonsiliasi obat itu sendiri. Apa sih sebenarnya rekonsiliasi obat? Marilah kita dalami. Rekonsiliasi obat adalah prosedur dalam dunia medis yang harus dilakukan oleh apoteker sebelum pasien menerima pengobatan. Menurut laman Menteri Kesehatan BBKPM Bandung, apoteker akan membandingkan daftar obat yang digunakan oleh pasien sebelum dirawat inap dengan daftar obat 24 jam. Setelah dibandingkan kedua itu, kemudian dibandingkan dengan daftar obat pulang atau obat pulang dari pasien rawat inap tersebut. Tujuan dari proses ini untuk mencegah kesalahan obat seperti duplikasi, interaksi berbahaya, atau dosis salah sehingga mengurangi efek samping dan mempercepat pemulihan pasien. Selain itu, rekonsiliasi obat menekan biaya pengobatan tidak perlu, mempercepat administrasi, dan mendukung akreditasi rumah sakit. Untuk waktu pelaksanaan sendiri, rekonsiliasi obat harus dilakukan pada saat masuk rawat inap, transfer antar unit rawat, rujukan ke fasilitas kesehatan lain, dan pulang atau pembebasan pasien. Idealnya, lakukan setiap transisi perawatan untuk memastikan akurasi daftar obat. Kemudian, kita akan masuk dalam teknik wawancara BPMH. Teknik wawancara BPMH menggunakan pertanyaan open-ended, membantu menggali riwayat obat secara komprehensif dari pasien atau keluarga. Pertanyaan open-ended BPMA menggunakan pertanyaan terbuka di awal wawancara untuk mendorong pasien menceritakan secara bebas obat resep, OTC, dan herbal yang dibawa atau dikonsumsi dari rumah. Contoh pertanyaan efektif meliputi obat apa saja yang biasa Anda minum atau pakai setiap hari, termasuk yang dari dokter, bebas, atau ramuan tradisional. Atau contoh lainnya, apa saja obat yang Anda ambil hanya saat merasa tidak enak badan, seperti untuk sakit kepala atau sakit perut. Lanjutkan dengan checklist spesifik seperti inhaler, suplemen, krim topikal, injeksi, atau obat oral lain untuk memastikan kelengkapan. Jangan asumsikan obat yang dibawa pasti dikonsumsi. Tanyakan dosis, frekuensi, durasi, dan alasan penggunaan secara terpisah per obatnya. Kita masuk ke analisis diskrepansi. Diskrepansi dibagi menjadi intensional atau disengaja, seperti dokter menghentikan obat karena kontraindikasi, dan unintentional atau tidak disengaja, seperti dokter lupa meresepkan. Intentional diskrepansi adalah perubahan obat yang sengaja dilakukan dokter dan didokumentasikan jelas atau belum didokumentasikan. Unintentional diskrepansi itu seperti kelupaan obat atau orang kenal dengan omission, atau perubahan tidak sengaja tanpa dokumentasi, verifikasi dengan prescriber untuk rekonsiliasi. Kemudian, kita akan masuk ke formulir rekonsiliasi obat. Pada contoh formulir di atas, kita akan mengisi pertama-tama mengisi identitas dari pasien. Isi data pasien pada formulir di atas. Dari nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, atau NORM. Pastikan data sesuai dengan identitas dari pasien. Yang kedua, mengisi riwayat alergi obat. Pada bagian daftar obat yang menyebabkan alergi, yang pertama, tuliskan nama obat yang menyebabkan alergi jika ada. Yang kedua, beri tanda centang pada tingkat keparahan, dari berat, sedang, ringan, atau tidak tahu. Yang ketiga, tuliskan bentuk reaksi alergi, misalnya ruam kulit, gatal, sesak napas. Jika tidak ada alergi, centang tidak tahu ada alergi, atau kemudian mengisi daftar obat yang dikonsumsi di rumah. Pada tabel daftar obat, isi semua obat yang biasa dikonsumsi pasien. Misalnya vitamin, herbal, dan lain-lain.
isi kolom berikut. Yang pertama bagian A, nomor, isi nomor urut obat 1, 2, 3, dan seterusnya. Nama obat, tuliskan nama obat yang dikonsumsi. Kemudian dosis, isi dosis obat, misalnya 5 mg, 500 mg, dan sebagainya. Waktu pemberian, tuliskan waktu minum obat, misalnya pagi, siang, malam, bila perlu, dan lain-lain. Kemudian isi alasan atau indikasi obat, tuliskan tujuan penggunaan obat, seperti hipertensi, diabetes, nyeri, kolesterol, dan lain-lain. Dilanjutkan, saat rawat inap, beri tanda ya, centang ya, jika obat tetap diberikan saat rawat inap. Centang tidak jika obat dihentikan. Dilanjutkan saat rawat inap, beri tanda centang ya jika obat tetap digunakan setelah pulang, centang tidak jika dihentikan. Menandai jika tidak mengonsumsi obat. Jika pasien tidak minum obat apapun, centang saat ini tidak mengonsumsi obat. Mengisi daftar obat yang dibawa pasien. Pada bagian daftar obat yang dibawa oleh pasien, tuliskan nama obat yang dibawa dari rumah ke rumah sakit. Contohnya amlodipin, metformin, simvastatin, lovastatin, dan sebagainya. Mengisi data saat pasien masuk rawat inap. Pada bagian tanda tangan saat pasien masuk rawat inap, isi tanggal, jam, nama pasien atau keluarga, tanda tangan pasien atau tanda tangan keluarga, nama petugas, tanda tangan petugas. Mengisi data saat pasien pulang. Pada bagian tanda tangan saat pasien pulang, isi tanggal, jam, nama pasien atau keluarga, tanda tangan pasien atau keluarga, nama petugas, tanda tangan petugas. Mengisi status terapi, cara penulisan. Pada bagian formulir, tentukan status terapi obat. Pilih salah satu, lanjut jika terapi tetap sama, stop jika obat dihentikan, lanjut dengan perubahan dosis jika ada perubahan dosis. Contohnya, pengisinya amlodipin 5 mg lanjut, metformin stop, simvastatin lanjut, dosis menjadi 10 mg. Yang terakhir, verifikasi dan pemeriksaan akhir. Sebelum formulir diserahkan, periksa kembali kelengkapan data, pastikan tidak ada kolom kosong penting, pastikan tanda tangan lengkap, pastikan informasi sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian yang terakhir kita masuk ke teknik komunikasi SBAR, Situation Background Assessment Recommendation, adalah standar terstruktur untuk melaporkan unintentional discrepancy kepada dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP secara jelas dan efektif, terutama via telepon atau lewat telepon. Komponen SBAR itu situation adalah jelaskan situasi mendesak secara singkat seperti pasien atas nama dengan unintentional description pada obat metformin 500 mg dari BPMH yang tidak ada di AMO rumah sakit. Background, berikan konteks riwayat, misalnya dari wawancara BPMH, pasien konsumsi metformin 500 mg 1x1 dari rumah untuk diabetes. Dosis 500 mg, 30 tablet di bawah, tapi tidak diresepkan di AMO. Assessment, sampaikan analis Anda seperti ini unintentional description karena tidak ada dokumentasi stop atau perubahan dari dokter sebelumnya beresiko hiperglikemia. Rekomendasinya atau recommendation, usulkan tindakan misalnya mohon konfirmasi untuk lanjutkan resep metformin 500 mg 1x1 atau sesuaikan dosis. Saya siap kirim formulir rekonsiliasinya. Terima kasih.